Halo semuanya, halo Pak Hanif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Kamal. Saya Muhammad Ilham. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil proyek yang kita buat, yaitu water level sensor untuk mendeteksi banjir. Nah, di sini untuk material yang digunakan, kami menggunakan ada 5, yaitu yang pertama dari SP32 yang berfungsi sebagai microcontroller utama yang mengontrol sensor dan mengirim data ke cloud. Selanjutnya ada breadboard untuk tempat penyusunan sementara rangkaian elektroniknya. Kemudian ada sensornya, kami menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian air. Kemudian ada kabel jumper, itu untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada di breadboard. Selanjutnya ada kabel micro USB, itu fungsinya untuk menyediakan daya ke ESP32-nya. Nah, ini untuk total pengeluarannya. Nah, di sini untuk diagram hardware-nya, kita menggunakan Walkwie. Jadi, ini kita bisa langsung aja buka link Walkwie-nya. Nah, di sini kita coba simulasiin aja. Nah, jadi di sini kita settingnya itu adalah tinggi tangkinya itu 30 cm. Jadi, Sentimeter. untuk distance-nya itu kita cuma bisa sampai 30. Nah, kalau misalnya kita setting 21 cm, maka dia akan level airnya tuh 8,95 ya, teman-teman. Nah, Kenapa ini 8,95? Karena 30 dikurang 30 dikurang 8. betul. Oke. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya bakal dijelasin di codingan source code Arduino ya, teman-teman. Kita lanjut aja. Untuk selanjutnya di sini diagram bloknya kita menggunakan eh, sensor ultrasonik untuk di inputnya, kemudian diproses ke ESP32-nya menggunakan komunikasi via Wi-Fi ke cloud, Firebase, real-time database yang kita gunakan. Kemudian outputnya itu bakal ada di aplikasi Flutter seperti itu. Nah, di sini dashboard aplikasi yang dipakai, kita menggunakan Firebase tadi yang dijelaskan. Kemudian untuk desain UI-nya, di sini ada card water level. Ini menunjukkan persentase tingkat ketinggian airnya, teman-teman. Bakal jadi dalam bentuk persen. Kemudian ini ada statusnya. Kalau misalnya di bawah 75% itu statusnya bakal tidak aman. Sedangkan kalau di atas 75% bakal statusnya tuh em, menunjukkan bahwa level air itu tidak aman. Ini contohnya 86% di sini itu tidak aman ya, teman-teman. Maka statusnya bakal menunjukkan level air tidak aman. Nah, selanjutnya ini untuk ISP32 ini hanya untuk ngasih tahu kalau ISP32-nya itu udah kehubung atau belum. Nah, ini untuk skema data flow-nya itu bisa dijelaskan oleh Muhammad Ilham. Untuk skema data flow itu kami melakukan pengambilan data menggunakan sensor ultrasonik HCSR04. Untuk mengukur jaraknya kami melakukan pemrosesan menggunakan ESP32. Kemudian cara kerjanya itu sensor ultrasonik akan mengirimkan gelombang ke permukaan air. Jika air naik, maka jarak antara sensor dan permukaan air akan semakin pendek. Gelombang yang dipantulkan kembali diterima oleh pin echo. Waktu pantulannya dihitung oleh ISP32 untuk menentukan jaraknya. Setelah itu, data dikirim ke Firebase dan ditampilkan secara real time di aplikasi Flutter. Nah, ini untuk dokumentasi alatnya, nanti kami juga bakal menunjukkannya di akhir. Oke, mungkin sekian. Kita lanjut aja ke codingan Arduino IDE-nya. Oke, kita lanjut ke source code Arduino-nya. Di sini kita menggunakan dua library, ada Wi-Fi dan juga ada Firebase. Di sini kita ada buat define Wi-Fi-nya. Di sini kita menggunakan Wi-Fi kontrakan Trisula dan juga Wi-Fi passwordnya itu Trident C63. Nah, di sini untuk kita nyambungin ke database-nya. Selanjutnya untuk yang ini nanti bakal kita jelasin. Di sini kita untuk triknya itu menggunakan pin yang 27 dan ekonya itu menggunakan pin yang 33. Nah, sini kita untuk variabelnya kita menggunakan dua, yaitu ada duration dan juga ada distance. Nah, ini untuk mengukur tinggi maksimal tangki, sini nanti kita tuh menggunakan tangki atau
apa istilahnya, botol ketinggian. botol itu yang ketinggiannya tuh 30 cm gitu. Selanjutnya di sini ini untuk connect ke wifi-nya, lalu ini untuk connect ke database-nya. Nah, di sini kalau misalnya wifi-nya keputus, dia itu bakal nampilin eh notifikasi wifi terputus. Kalau misalnya WiFi udah balik lagi, dia bakal nampilin WiFi terhubung kembali seperti itu. Nah, di sini untuk di sini kita menggunakan max tank height yang tadi yang di atas, tinggi apa ya, tinggi botolnya, kemudian dikurangi dengan distance cm. Nah, distance ini tuh jarak antara sensornya itu menuju air seperti itu. Nah, jadi logikanya tuh kalau misalnya si air itu udah mendekati nol, maka dia itu apa ya, istilahnya udah mau banjir seperti itu. Nah, di sini untuk menunjukkan level airnya, kemudian di sini untuk mengirim data airnya ke Firebase ya teman-teman. Jadi kita tuh kita settingnya tuh di sini supaya nggak terlalu lama dan terlalu cepat itu setiap 5 detik sekali. Nah, ini sebenarnya bisa diganti, bisa diubah, lebih dilamain atau dicepetin ya. Tapi menurut kami tuh idealnya tuh ya setiap 5 detik sekali gitu untuk ngirim si data airnya ke Firebase gitu. Mungkin lanjut, kita lanjut aja ke langsung ke demo si aplikasinya. Oke. Oke. Oke, baik. Jadi ini untuk penjelasan ininya, pinnya. Jadi di sini eh pin, bentar. Nah, pin VCC ini dia itu nyambung ke breadboard yang positif. Nah, pin VCC nyambung ke breadboard yang positif, dan juga pin 3V3 dia itu nyambung ke yang positif juga. Jadi harus sejalur. Nah, sebenarnya ini warnanya tuh nggak ngaruh ya sebenarnya, tapi kami buatnya itu supaya gampang untuk jelasin aja. Nah, jadi untuk VCC ini dia itu masuk ke breadboard yang positif, dan juga 3V3-nya dia masuk ke yang positif juga. Nah, selanjutnya untuk yang GND ini masuk ke yang negatif. Di sini juga yang GND-nya dia negatif, harus sejajar. Kemudian di sini ada pin trig dan echo. Nah, untuk yang trignya itu dia itu masuk ke breadboard yang 27, masuk ke pin 27. Kemudian yang echo-nya dia masuk ke 33. Nah, sebenarnya yang di sini itu ada yang input only. Eh, Nomor berapa saya juga kurang kurang paham ya, atau lupa ya. Tapi yang jelas kami tuh pakainya itu yang input output gitu. Mungkin lanjut aja Nah, langsung ke demo aplikasinya. nah kita langsung colok aja. Nah, kita kita lihat di sini untuk airnya tidak ada. Nah, maka di dashboard aplikasinya itu bakal tertera level air aman. Itu menunjukkan kalau airnya belum mendekati tidak aman. Kalau misalnya kita pakai tangan, anggap aja ini air. Nah, maka dia akan memberikan status level air tidak aman dikarenakan terlalu dekat dengan si sensor ultrasoniknya. Oke. Yang di sini juga untuk yang di Arduino-nya dia itu udah berhasil kekirim ke database. Nah, mungkin kita bakal nunjukin database-nya kali ya. Nah, untuk database-nya ini dia itu dari Arduino-nya bakal ngirim ke database-nya. Lalu setelah kirim ke database-nya, dia bakal nyambung ke aplikasi Flutter-nya seperti itu. Jadi database-nya tuh bakal selalu berubah mengikuti real time si data airnya yang dikirim dari Arduino gitu. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau lebih mau dimaafkan. Mungkin untuk yang proyek selanjutnya bisa dikembangin lagi, ditambahin misalnya kasih buzzer atau ada aktuatornya gitu bisa aja. Mungkin sekian aja. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.